Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang monitoring, evaluasi, dan pelaporan proyek. Langsung saja untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengendalian atau monitoring merupakan salah satu aspek terpenting dalam fungsi manajemen. Monitoring sendiri berarti kegiatan pemantauan atau pemeriksaan antara proses kinerja dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, sehingga masalah dapat ditemui serta diatasi. Karena pada dasarnya terdapat dua fungsi dasar yang berhubungan, yaitu compliance monitoring and performance monitoring. Compliance monitoring ialah memastikan proses kerja dengan harapan atau rencana yang ditetapkan, sedangkan performance monitoring yaitu untuk mengetahui perkembangan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditentukan. Hal tersebut untuk menjaga kesesuaian antara rencana kerja dan proses kinerja. Kemudian, pengendalian proyek diartikan sebagai usaha sistematis mulai dari menentukan standar berdasar sasaran yang telah ditentukan, membandingkan pelaksanaan antara kinerja dan rencana, serta jika dibutuhkan untuk tindakan pembetulan atau korektif. Menurut Mocker 1972, definisi tersebut melahirkan beberapa langkah-langkah dalam proses pengendalian proyek. Yang pertama yaitu memahami sasaran dari proyek tersebut. Jadi seorang monitor harus memahami dokumen proyek yang berisi rencana kerja serta sasaran kerja yang telah ditetapkan di awal. Selanjutnya yaitu lingkup kerja. Hal ini berisi definisi tugas atau lingkup kerja organisasi. Dalam hal ini, monitor harus mengontrol apakah dalam pelaksanaan kinerja tersebut sudah sesuai dengan organisasi. Yang ketiga yaitu menentukan standar dan kriteria. Dalam pelaksanaannya, monitor harus menentukan standar atau kriteria berdasar rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu merancang sistem monitoring. Ada yang secara sistem komputerin dan juga sistem offline atau terjun ke lapangan sendiri untuk mengecek proses kinerja. Yang kelima yaitu mengkaji dan menganalisis hasil yang telah diamati berdasar standar kriteria terhadap sasaran yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu mengambil tindakan pembetulan atau koreksi. Hal ini seperti realokasi sumber daya, penambahan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya monitoring dalam proyek merupakan kegiatan sistematis mulai dari kegiatan mencatat, memeriksa, mengumpulkan, memproses dengan cara mengaji data hasil kinerja di lapangan tersebut berdasar rencana kerja yang telah ditetapkan, yang nantinya hasil monitoring tersebut akan dikomunikasikan terhadap sang pengambil keputusan dalam proyek. Itu tadi pengertian dari monitoring proyek. Selanjutnya yaitu identifikasi terkait jenis-jenis monitoring dalam proyek. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi proyek. Pengertian evaluasi secara umum adalah proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana pencapaian suatu kegiatan, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya,
serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Menurut Stufbim, pengertian evaluasi adalah sebuah proses yang terdiri atas beberapa kegiatan pokok. Pertama adalah proses penggambaran secara kegiatan yang sudah berjalan dan dari awal hingga akhir. Proses lainnya adalah pemanfaatan informasi sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Sedangkan evaluasi proyek adalah suatu kegiatan yang menilai dan memilih berbagai investasi yang mungkin dikembangkan sesuai dengan kemampuan investasi yang dimiliki. Evaluasi proyek atau studi kelayakan proyek merupakan pengkajian suatu usulan proyek atau bisnis apakah dapat dilaksanakan atau tidak dengan berbagai aspek kajian. Selanjutnya, dalam suatu lembaga pastinya dibutuhkan evaluasi proyek, antara lain yang pertama yaitu investor atau calon mitra usaha, yang kedua pihak penyedia pembiayaan, yang ketiga pemerintah. Selanjutnya, tahap-tahap dalam evaluasi proyek. Dalam tahapan-tahapan dalam evaluasi proyek dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap penemuan ide, yakni penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk proyek. Jika terdapat lebih dari satu ide, maka biasanya pengambil keputusan akan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama institusi bisnis, yang kedua pengambil keputusan memahami teknis dari proyek, yang ketiga keyakinan bahwa proyek mampu menghasilkan laba. Yang kedua tahapan penelitian, dan yang ketiga tahap evaluasi, yang keempat tahap pengurutan, dan kelima tahap rencana, dan yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang laporan proyek. Laporan proyek adalah sebuah laporan kegiatan pada proyek konstruksi yang mana berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seorang kontraktor. Sebuah laporan ini nantinya harus dibuat oleh kontraktor dan harus mendapatkan persetujuan dari konsultan pengawas yang mana nantinya akan diserahkan kepada pemilik proyek. Menurut berbagai pemilik proyek, suatu laporan proyek konstruksi yang baik akan membuat sebuah perusahaan akan terlihat profesional dan tentunya akan menambah nilai pada perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan proyek dapat membuat pemilik mengetahui telah sejauh mana proyek tersebut berjalan. Manfaat laporan proyek. Dengan menciptakan atau membuat sebuah laporan yang dibuat dengan sangat rapi dan teratur, maka dapat memperlihatkan bagaimana keahlian kontraktor yang mengerjakan suatu proyek tersebut. Pembuatan laporan yang detail dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman pada kondisi yang di lapangan dengan sebuah laporan. Berikut manfaat dari adanya laporan proyek. Yang pertama yaitu menjadikan sebuah indikator penting untuk mengawasi aktivitas serta biaya yang sedang atau akan dikeluarkan. Yang kedua sebagai evaluasi bagi tim kontraktor terhadap suatu progres yang telah dicapainya. Yang ketiga dapat digunakan sebagai laporan kepada pemilik proyek atas kemajuan konstruksi dari waktu ke waktu. Yang keempat memudahkan monitoring atau pemantauan pekerjaan oleh kontraktor. Yang terakhir menjadi salah satu syarat dalam pengajuan sebuah termin proyek. Yang ketiga yaitu pembagian dalam perbedaan laporan proyek. Laporan proyek umumnya terdapat 3 jenis, yakni laporan harian proyek, laporan mingguan proyek, bahkan laporan bulanan proyek. Setiap laporan proyek tersebut memiliki kegunaan dan tujuan masing-masing. Untuk laporan harian, ini dibuat oleh seorang pelaksana lapangan yang mana berisi mengenai uraian kegiatan yang telah dilakukan dalam satu hari. Selain itu juga terdapat penjelasan cuaca pada hari tersebut, jumlah dan jenis alat-alat yang telah digunakan pada hari tersebut, berisi bahan material yang digunakan, format laporan yang digunakan biasanya dengan tulisan tangan. Yang kedua, laporan mingguan. Untuk laporan mingguan ini berguna untuk melaporkan kemajuan atau bobot pekerjaan yang telah direalisasikan dalam 1 minggu.
Umumnya laporan ini berisi tentang volume RAB pada item kerja, volume kumulatif yang telah diselesaikan dalam seminggu, dan kendala yang dialami dalam proyek 5. Dan yang ketiga yaitu laporan bulanan. Dalam laporan proyek 1 ini berisi mengenai pelaporan suatu progres atau kemajuan pada proyek kerja selama kurun waktu 1 bulan. Jenis laporan ini paling lengkap dibandingkan laporan-laporan lainnya. Biasanya berisi beberapa informasi penting dan detail secara dirangkum dalam suatu buku. Selanjutnya yaitu cara membuat laporan proyek. Setiap laporan proyek tentunya memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Pada laporan proyek memuat dengan nilai indeks yang lebih detail dan berfungsi sebagai format untuk memantau progres konstruksi. Yang pertama yaitu mengumpulkan berbagai data-data dalam rentan waktu, umumnya disimpan dalam bentuk Excel. Yang kedua, mengoptimasi sebuah proses dalam pembuatan laporan-laporan dengan template sebuah laporan proyek. Yang ketiga, pada bagian departemen atau analisa bisnis dapat melakukan pelacakan terhadap sebuah sumber masalah yang ada pada data maupun kondisi di lapangan. Yang keempat, mencetak laporan proyek yang akan dapat mempermudah dalam pemantauan dan pengecekan secara rutin. Yang terakhir, membagikannya kepada tim-tim yang terkait. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.